dimulai dari momen perhijrah Nabi datang dari sahabat Umar bin Khattab. Kenapa Umar pengen? Karena kata sahabat Umar, mudah-mudahan umat Nabi termotivasi untuk berjuang membela agama Islam. Setidaknya mereka berjuang memperbaiki diri mereka sendiri. Walaupun kita santai enggak, tapi kalau Islam menang itu tuh kira juga tuh. Kayak kemarin tuh begitu kira-kira Israel, kan Israel macam aja gitu ya. Kita kira kan? Kira mana itu kalau tadi itu kita kayak orang main bola, kita cuma supporter doang. Coba alhamdulillah masih ada Islam dalam diri kita. Dulu Nabi waktu beliau berdakwah itu kan Nabi sudah disukai oleh masyarakat orang-orang. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, ada orang yang ada di sana. Kira-kira kalau orang baik ada di sana. Nah, kita baik itu, ibu bisa baik, itu pengajian, ngaji dulu. Kira-kira ada yang mau main kaki kalian enggak? Mana itu? Jadi kalau kita yang ada berbuat baik, ada aja ada beberapa kita, kan begitu ya? Makanya kita jangan aja, Nabi juga begitu. Dulu sebelum Nabi ngajar Islam, Nabi diberikan amanah. Tapi begitu Nabi ngajak untuk Islam, itu orang kampung tersebut gak pada ngajak lagi. Ini kita acara dulu, belum tentu semua itu. Belum tentu semua. Begitu ya? Tapi bukan kita yang bukan, tapi kita insya Allah semua nih. Ada Nabi terus berjuang. Karena Nabi bersikeras teguh, ini ada orang-orang kafir mau musyawarah. Di musyawarah, dia bisik-bisik satu dengan yang lain. Dia bilang ini, ayo kita kumpul di satu tempat musyawarah orang Quraisy pada saat itu namanya Darun Nadwa. Begitu kumpul Pak, pokoknya dalam sebuah riwayat ada 40 orang, dalam riwayat ada 80 orang tokoh dikumpul. Begitu kumpul begini, mau mulai, datang orang tua, kelihatannya bijaksana, pintar, benar. Ini tulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ismail bin Katsir dalam tafsir beliau. Kelihatannya bijaksana, pintar, benar. Kelihatannya orang yang kelihatannya benar belum tentu benar. Pelajaran dari kita begitu. Orang yang kelihatannya agak benar belum tentu agak benar. Makanya yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pakai dia bilang begini, saya datang dari Aceh, ujung Saudi ke arah Yaman. Saya dengar kalian ingin musyawarah untuk menghentikan dakwahnya Muhammad. Kalau diperkenankan, saya mau ikut musyawarah. Karena kelihatannya benar, rapi, pintar, ya. Wah, ini orang benar banget. Ini benar kita aja. Ya baik kan aja, Pak. Begitu duduk kita begini. Apakah di antara kalian ada yang memiliki ide cemerlang untuk menghentikan dakwahnya Muhammad? Nabi Muhammad yang dapat wahyu dari Allah langsung, waktu berdakwah menyebarkan agama Islam itu masih dimusuhi oleh apalagi kelas-kelas kita. Makanya kalau ada orang-orang yang berdakwah itu tamah luar biasa, itu jangan-jangan sudah menjadi sebab kata salah dari mereka begini, udah dah, untuk supaya Muhammad dan Nabi lagi kita sandra, kita penjara, kita kurung dalam kurungan yang terbuat dari sini. Kalau kita bilang jadi angin sekarang. Kata orang tua itu begini, kita kan tahu Muhammad itu punya teman yang setia. Temannya tahu-tahu dia terbayar. Kalau kalian penjara sandra Muhammad supaya nggak bisa dapat, itu salah. Nanti temannya dengar, itu Muhammad pasti dikasih, itu mau bilang apa? Berarti pendapat itu yang tepat menurut orang tua tadi itu, yang aku dan Nabi. Lalu karena dia dianggap tepat,
Menunjuk lagi kedua. Begini dah, saya punya usul. Gimana? Kita usir Muhammad dari kota Mekah. Suruh pindah. Kalau Muhammad sudah keluar dari kota Mekah, otomatis nih kita tidak tergabung dengan aktivitas dia, dengan dakwah dia. Kita bebas mau ngapain aja. Kalau ini dilakukan, oke, kalau berarti dulu ente percaya banget sama Muhammad. Waktu naruh batu Hajar Aswad, ente berebut Muhammad dengan benar besar. Sebelum dia diutus, ente kasih dia gelar al-Amin, orang dapat dipercaya. Muhammad itu kalau ngomong enak juga, perbuatan dengan ucapannya tidak bertentangan. Yang perlu ente pikirin kata Allah, kalau dia pindah ke tempat lain dengan kepribadian dia itu, bukan mustahil dia akan mendapatkan pengikut yang benar. Nanti kalau dia ke tempat yang baru, dia dapat pengikut banyak, bukan mustahil dengan pengikut yang banyak, ente semuanya akan diusir dari kota Mekah. Ini yang dibilang nggak benar nih. Ide nggak tepat, berapa panas kopinya, akhirnya pada berdiri. Gimana caranya? Akhirnya salah seorang tokoh, namanya Abu Jahal, yang terkenal di debat sama Nabi, bilang begitu. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan dakwahnya Muhammad kecuali Muhammad kita bunuh saat ini. Jadi usir yang tepat, penjara yang tepat, yang paling tepat adalah kata Rasul. Nah ini yang paling tepat. Kalau ente bunuh Muhammad, amat dengan yang lain akan bingung dari mana. Maka otomatis ajaran yang dia bawa akan habis saat itu. Ini Allah cerita dalam surat Taubah, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Setelah itu akan ini banyak. Ada bertanya, Tuhan siapa sih? Ente nggak boleh tahu siapa saya. Yang penting yang kita laksanakan tujuan itu memberikan Muhammad dakwah atau strategi. Ternyata dalam riwayat tadi dituliskan laki-laki tadi yang kelihatan arif, bijaksana dan alim, hakikatnya adalah iblis rahmatullah. Jadi iblis menyerupai manusia. Dan redaksi dalam Al-Quran kata-kata makan itu jadi bahasa Indonesia sekarang. Kadang-kadang terjebakkan dengan mengatur strategi berbuat makan. Yang buruknya ini menggunakan fi'il goreng. Satu fi'il yang menunjukkan kata kerja yang artinya ala-ala wa istiqbal, bersifat istimrar, continue. Jadi semenjak Islam datang, orang-orang kafir dibantu oleh iblis selalu mengatur strategi bagaimana caranya Islam itu tidak berkembang dan tidak ada di atas muka bumi. Bagaimana orang-orang yang berbuat baik ini tidak mendapatkan dukungan. Nabi Pak mau dibunuh. Nabi ada yang namanya boykot ekonomi. Disakiti secara pelan-pelan. Kalau bahasa kita ini malam satu surah kan paling pelan-pelan surah ya. Malam satu surah membunuh dengan cara halus, bukan dengan pedang, tapi dengan perlakuan yang tidak baik, berfungsi dengan setan. Yang ada ditemui di dalam sumur, pukul-pukul yang ada di surah Al-Falaq sebab turunnya. Dan ini orang yang berdakwah ini ada ditembak mati, ada yang dipenjara, ada yang dengan cara halus yang tidak bisa dituduh langsung. Tapi ini terjadi pada baginda Rasul dan menjadi sunatullah. Kalau kita mau berbuat baik, pasti ada tantangan. Kita bilang tadi dalam doa, ada doa akhir tahun. Kita bilang, ya Allah, boleh jadi selama 1 tahun ada pekerjaan yang gak benar, saya minta maaf. Lalu di doa awal tahun, kita azab. Nas'aluka ismaka minasyaitani wa awliyati wa judi
wa atba'i. Ya Allah, lindungi saya dari godaan setan, saya mau jadi orang benar. Ternyata hidup Nabi mau jadi orang benar gak gampang. Tantangannya luar biasa. Contoh kita mau ngaji. Kita mau apa? Mau ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di pesantren. Yang ngaji siapa? Ustaz Ika, Ustaz Mahlul, Ustaz anak baru kemarin. Anak baru. Ada ngomong gitu. Kira-kira kalau ada orang ngomong gitu, ada nggak satu dua orang terpengaruh nggak datang? Padahal dia nggak tahu Ustaz Mahlul, Ustaz Rehan itu sampai ke luar negeri, Ustaz Ika ke Malaysia ke luar negeri. Untuk apa menurut ilmu? Yang dia lihat mudahnya, dia nggak lihat perjuangannya itu. Kenapa? Karena ada setan yang menyerupai manusia. Artinya ada manusia yang menyerupai setan. Wah, sampai kadang-kadang di satu tempat, Pak. Ini berjuang. Itu ada satu tempat ketika gurunya muda akan si perhatian dari jamaah juga diganti dengan guru yang jauh lebih tua. Ini kan nanti kita berbicara wayang guru. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang fajir, ketika orang berbuat baik pasti dia nyari ngatur strategi bagaimana caranya kebaikan itu akan terjadi. Tapi kita harus yakin wayang guru ketika ada yang tidak baik menentang kebaikan, Allah akan membantu orang-orang yang berbuat baik dengan syarat orang yang berbuat baik tidak ada lain niatnya hanya karena Allah Subhanahu. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka akan hancur kerajaan. Maka dari lagi yang maka dari lagi yang tadi. Sesuatu yang diniatkan karena Allah akan menang ila yaumil qiyamah. Tapi sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah akan hancur di tengah jalan. Kalau orang sudah niatkan karena Allah, Allah nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Allah yang mengatur strategi ketika ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang benar menghalangi kebaikan-kebaikan tadi. Allah akan buat kebaikan itu tetap berjalan. Yang memusuhi mengatur strategi, Allah mengatur strategi dan ketahuilah, wallahu khairun makin sebaik-baik mengatur strategi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, Pak. Sebelum pertolongannya Allah nyata benar-benar ada, Nabi kan hijrah dulu, ninggalin keluarga, ninggalin kampung halaman, bayangkan kan? Bapak suruh kita dari Jepang teknis konflik berbentuk bener lah. Walaupun dia dari Jepang, nah enak kita udah kenalan begitu. Padahal pengalaman apa lagi? Apa diancam? Tetap Allah akan wayangkulullah, Allah akan strategi, Allah akan bela. Sebaik-baik mengatur strategi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu pengajian yang ada, digantikan kan guru yang tua ada. Kalau muda jangan menerimain tujuan kita baik, nilai ta'ala supaya kamu kita bagus, orang yang pada ngerti tentang ibadah, yang dengan ibadah benar, maka Allah akan lagi kepada di begitu diganti gurunya yang tua berhenti, enggak wayang guruna, mereka selalu mengatur strategi. Dia bilang apa? Gurunya tuh kalau ngajar guru tua bener hati bagus. Kalau bersuka kadang-kadang pakaian itu kan tongkrongannya kan begitu ya, kurang banget. Dia bilang apa ya, kalau tua sekarang akhlaknya bagus, pergaulan jaga, udah nggak emosional, nggak rame, bijak, berkeputusan. Tapi kalau bakat tua begitu, kalau ngajak banyak kan batunya mau ngomongnya. Begitu Pak. Jadi dia banyak batunya mau ngomong, jadi kita masya Allah pada banyak batu ngomong itu terus suaranya bukan, lu mau dapet apaan kan jadi suruh gurunya ajaran. Jadi nggak kayak gitu. Kan aja guru muda jangan ada belajar gitu ya. Kalau belajar sungguh-sungguh ngapain tuh nanti gak begitu. Jangan lihat Pak, yang dilihat mudanya kekurangannya emang setan. Yang disebut dengan jin nabi